الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الذي خلق الليل والنهار اللهم صل وسلم على نبي المختار محمد ابن عبد الله خير البشر ويرجو الناس على شفاعته في المحشر. Baik, teman-teman, kali ini kita nggak usah terlalu serius ya. Maksudnya, ini kalau tahu aneh semuanya remaja masjid pakai kaos aja tadi. Kira itu ada takmir, soalnya di sana tuh penyelenggaranya takmir dan remaja masjid. Oh, ini ada takmir ini kayaknya. Baik, maksud yang kedua, teman-teman di sini tadi ada amanah dari takmir ya. Alhamdulillah di sini sudah ada beberapa orang yang sudah sedikit terpaut hatinya untuk masjid ya. Anda yakin? Malah Anda tuh senangnya kalau ngisi itu sedikit orangnya, lebih intens, lebih dekat. Nah, ini Anda minta namanya, nanti bahkan sedikit berta'aruf lah. Berta'aruf itu saling kenal mengenal. Masa kita dalam majelis ilmu nggak saling kenal mengenal? Nanti bagaimana kita mengetahui problem antum apa, kemudian apa yang antum cari di sini kita nggak tahu, nggak bisa, nggak ada connect antara kita berdua. Jadi kalau hati dan hati itu tidak terpaut, maka akan sulit rasanya memasukkan sebuah ilmu. Sepakat ya? Insyaallah ya. Ikhwan ada berapa orang? 1, 2, 3, 4 ya? Ada yang lain biasanya berapa? Hari-hari lain biasanya berapa? Berapa orang? Seratus. Masya Allah. Amin, amin. Oh, ada Mizan, Arif, Rizal. Tak coba absen ya? Gak apa-apa. Mizan S mana? Masya Allah. Kuliah apa sekolah? SMA. Kelas 1 SMA. Masya Allah. Arif W, kuliah SMA? SMP? Kelas berapa? Kelas 3? Kelas 2? Rizal, SMP, SMA, kuliah? SD? Oh, kerja. Masya Allah. Tahun berapa lahirnya mas? 2020? 2000? Oh, 2010. Insyaallah. Mas Rizal. Kok Apriani? Oh, Indra. Masnya namanya siapa? Oh, Indra. Apriani ini siapa? Kok bisa duluan? Mas Indra, kuliah kerja atau apa, Mas? SMA. Kelas? Wah, kayaknya bohong nih. Tahun berapa lahirnya? 14. Kayaknya lebih sepantaran kita kayaknya. Tahun berapa lahirnya? 90-an enggak? Lahir 90-an. Lahirnya 90-an. 98, 99. 97. Insyaallah. Mbak Apriani kuliah SMA? SMP. Kelas 2. Mbak Rincani SMP? SMK. Masya Allah. Apa nih? Masitoh Dias. SMP, SMA? SMA. Oh, Masya Allah. Isti. Untung nggak istri ya. Isti SMP, SMA? SMP aja. Ya udah nggak apa-apa. Trisna. SMP, SMA, kuliah? Oh, sama. SD. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Jadi ada Mbak Mizan, Mas Mizan, Mas Arif, Mas Rizal, Mas Indra. Masya Allah. Jadi dulu tuh sahabat yang waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, di waktu dakwah sembunyi-sembunyi sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Sedikit. Waktu dakwah sembunyi itu hanya sedikit. Gak perlu banyak-banyak dalam berdakwah tuh. Makanya ana berharap antum semua ini nanti bisa menemukan apa yang antum cari. Karena apa? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Tapi ingat ya, menuntut ilmu di sini itu ilmu yang antum butuhkan. Ilmu yang antum butuhkan. Contohnya,
Ada yang SMA, SMK, teknik mesin. Ilmu apa yang dibutuhkan? Ilmu perbengkelan, ilmu permesinan. Pasti itu sesuatu yang dibutuhkan itu pasti akan diincar. Main Mobile Legend nggak di sini? Jujur aja nggak apa-apa, santai aja. Main Mobile Legend? Main? Nggak main? Serius? Kadang-kadang. Tapi tahu ya? Anda mau tanya dulu, tak coba copot ya. Mbak Isti, what is your hobby? Hobinya apa? Apa? Nonton film. Gak apa-apa, gak apa. Tell me the truth. Katakan yang sejujurnya. Apa? Film Korea. True Beauty. Apa sekarang yang lagi viral? Apa? Semua film. Insya Allah. Baik, Mbak Isti ketika hobinya nonton film, kira-kira nyari link buat nonton filmnya serius nggak? Biasanya nontonnya di mana? WeTV? Apa? Hah? Nontonnya di mana? Download lewat web. Nah, jadi sesuatu yang kita hobi itu Mas Mbak, pasti kita akan cari walaupun caranya gimana. Walaupun webnya di blok, cari yang lain. Kan dulu Indo XX1 di blok, sekarang ganti Duta Film di blok, ganti rebahin.com. Tak kasih tahu aja linknya. Nah, itu salah satu bentuk dari ketika kita ingin suatu ilmu, itu kita akan cari sampai dapat. Itu jujur. Nah, pertanyaannya yang mau saya tanya nih, yang selanjutnya adalah Mas Indra, jujur aja ya, kita jujur-jujuran aja. Kira-kira Mas Indra, ilmu apa yang mau dikuasai? Bidang apa? Gak apa-apa, jujur aja. Bidang apa? Yang hobi antum aja, hobi apanya? Hobi olahraga, bola apa sih? Futsal, badminton. Ntar kita futsal bareng ya, insya Allah sama santri. Tak ajak beneran. Di remaja masjid ini sama santri duel, insya Allah ya. Kapan kita chat-chatan. Mas Indra, ketika antum suka futsal, YouTube yang antum lihat sering futsal nggak? Skill futsal nggak? Ya, yang nonton di YouTube biasanya apa? Badminton. Oh, berarti sukanya badminton daripada futsal ya? Ya. Nah, itu bentuk dari sesuatu yang kita inginkan, itu pasti kita akan cari di YouTube, di Instagram. Nah, pertanyaannya, aneh mau tanya nih. Oh ya, kenalan dulu. Udah masuk materi aja. Ana sebenarnya kayaknya lebih muda dari Mas Indra kayaknya. Tahun 1997, 20 September. Lebih muda apa lebih tua, Mas? Lebih muda antum apa lebih tua antum? Atau lebih muda ana atau lebih tua antum? Hah? Lebih muda ana atau lebih tua antum? Masya Allah, panggil Mas Indra sekarang. Gak apa-apa, santai aja. Ali bin Abi Thalib umurnya juga kecil ya. Insya Allah, saya dulu pendidikannya asal dari Padang, Sumatera Barat. Sumatera Barat tahu mbak? Tahu. Ibu kotanya apa? Rumah makan yang terkenal di mana-mana, tapi nggak tahu di mana-mana apa yang terkenal. Orang awak. Rumah makan Padang. Jadi Sumatera Barat itu dari Padang. Saya dulu pernah pondok pesantren 2 tahun, tapi keluar. Jadi saya akan bercerita nanti bagaimana seorang santri yang keluar dari pondok akhirnya malah kembali lagi ke santri. Akhirnya lanjutin ke MTS Muhammadiyah, nggak ditulis di sini. Habis itu lanjut ke MA Muhammadiyah. Tahun berapa lulus? 2018 itu lulus, 2019 lulus dari PBA UMB. Nah, aktivitas sehari-hari itu ada trainer MSM, kemudian takmir Masjid Alaman Godian dulu waktu kuliah. Kemudian sekarang jadi pimpinan Rumah Quran Al-Kaf. Jadi salah satu rumah Quran mahasiswa di daerah Sidokarto. Sidokarto tahu Mas? Jalan Godian. Sidoarum, Sidokarto. Nah, di sana. Kalau mau ke sana nggak apa-apa. Di kita ada pecel lele, nanti kita bincang-bincang tentang apapun, kita welcome, insyaallah. Itu ya sedikit tentang ana ya, nggak terlalu ada yang istimewa. Yang istimewa itu adalah antum. Baik. Bagian dulu nggak apa-apa? Bagian dulu nggak? Serius? Bagian dulu. Airnya nggak sekalian? Insyaallah. Makan ini nggak apa-apa, sambil makan nggak apa-apa ya. Sambil makan nggak apa-apa, sambil ngemil nggak apa-apa. Yang penting jangan selingkuh lah. Ini jangan selingkuh. Selingkuh itu maksudnya gimana? Ana bicara, antum bicara, akhirnya kita sama-sama bicara. Jadi bingung nanti.
Yang Mas itu 2 ya, biar gemuk. Oh beneran 2. Masya Allah. Baik, airnya dibagiin dulu. Baik, sambil nunggu ini, Ana coba panggil salah satu dari yang akhwat. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Siapa ya? Mbak Rin, ya jadilah. Mbak Apriani ya, Apriani aja. Apriani. Panggilannya siapa? Yani. Hah? Ayah. Ibu berarti. Ayah. Ayah tanpa H ya. Ayah. Mbak Ayah. Coba semuanya fokus di sini ya. Ini anak pengen gelap aja sebenarnya. Yang pertama pertanyaannya, apa dan siapa kamu menurut kamu? Nanti dulu jawabnya. Semua dipikirin ya. Apa dan siapa kamu menurut kamu? Yang kedua, apa dan siapa kamu menurut orang lain? Yang ketiga, apa yang kamu suka? Yang keempat, apa yang tidak kamu suka? Semuanya siapin jawabannya, saya hitung sampai 20. Nanti yang pertanyaan pertama kepada Mbak Ayah. Hitung sampai 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 setengah, 19, 19 seperempat, 19 setengah, 19, 5 per 6, 20. Udah bisa ya Mbak Ayah? Ini spontan aja. Yang spontan itu lebih jujur daripada yang nggak spontan. Mbak Ayah, tell me, beritahu saya apa dan siapa kamu menurut orang lain. Satu kata aja. Hah? Nggak tahu. Coba tanya Mbak sampingnya. Aku tuh gimana sih gitu. Satu kata. Siapa Mbaknya namanya? Siapa? Isti, bukan ya? Bukan. Hah? Masito. Trisna ya Trisna. Trisna, menurut kamu siapa sosok ayah? Satu kata. Teman. Sikap, lebih ke sikap. Pendiam. Udah itu. Berarti kamu menurut orang lain pendiam. Kamu setuju nggak kamu pendiam? Setuju. Ya sudah. Mas Arif. Pertanyaan pertama, apa dan siapa kamu menurut kamu? Mas Arif. Satu kata aja. Apa? Pemalu. Coba saya tanya temennya, Mas Rizal, benar nggak Mas Arif pemalu? Enggak ya? Bukan. Oh, berarti bukan fakta berarti. Ya, kira-kira untuk mengetahui diri kita perlu pendapat orang lain nggak? Perlu. Coba satu orang, Mbak Masito, perlu apa enggak? Kenapa? What is your reason? Slow ya? Apa? Kenapa perlu? Apa? Coba buka maskernya biar kelihatan. Susah mengenal diri. Oh, susah. Baik. Ada yang gak sepakat gak? Bagaimana cara mengenal diri sendiri? Apakah cara mengenal diri sendiri itu harus melihat pendapat orang lain atau cukup pendapat kita saja? Dua-duanya. Tadi katanya susah deskripsiin diri sendiri. Yang mana? Yang cowok-cowok, satu jawab. Mas Mizan, apa pendapatmu? Mas Mizan yang mana? Oh yang ini. Ayo masih malah nengok yang lain. Apa? Bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri? Gimana? Tanya aja. Mas Mizan udah tahu dirinya siapa? Siapa? Nah, coba deskripsikan dirimu dalam 3 kata. 1. Baik hati. Masya Allah. Yang kedua, suka menolong. Yang ketiga, suka bercanda. Ya, baik hati, suka menolong, suka bercanda. Mas Indra, bener nggak? Bisa seperti itu? Oh bener. Coba saya tanya.
baik hatinya Mas Bizan itu seperti apa? Kasusnya seperti apa? Oh, ikannya mati diganti. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Masya Allah, bagus. Kita lanjut ke Mas Arif. Mas Arif, menurutmu bagaimana cara mengenal diri sendiri? Bertanya pada orang lain. Coba mau tanya ke siapa? Siapa? Coba deskripsi Mas Arif, Mas Indra. Mas Arif itu seperti apa? Deskripsikan. 3 kata aja, 3 kata, nggak usah banyak-banyak. Satu. Jujur aja nggak apa-apa. Nggak sering berinteraksi. Oh ya, yang sering berinteraksi siapa? Ayo Mas Mizan. Mas Arif itu seperti apa dalam 3 kata? Seperti apa? 1. Ya, dari sini kita paham ya, yang akhwat. Dari sini kita paham ya, bahwasanya untuk mengenali diri sendiri itu tidak bisa bertanya kepada orang lain. Tidak hanya bisa bertanya kepada orang lain. Contohnya, kalau kita bertanya kepada orang yang kita tidak kenal, dapat gak? Enggak. Berarti kalau pengen tahu kita itu bagaimana, tanya kepada teman dekat. Bahkan ada sebuah hadis, kalau ingin melihat suatu agama seseorang, maka tanya pada temannya, teman dekatnya. Karena teman dekat itu pasti saling memahami. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah semua pendapat orang lain itu benar? Mbak Masito. Masito lagi ya, Afwan. Mbak Rincani. Ainahiyah. Mbak, apa tadi pertanyaannya? Nggak tahu. Apakah kita harus sepenuhnya percaya kepada pendapat orang lain? Gimana? Ya apa enggak? Ya apa enggak? Ya kenapa? Nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya adalah untuk mengenali diri sendiri, sebenarnya antum harus kenal dulu siapa antum menurut antum. Selama ini kita itu tidak pede, Mbak, Mas. Kita tuh selalu minta pendapat, aku tuh gimana sih? Sebenarnya antum lebih tahu daripada orang lain. Tapi kejelekan antum itu orang lain lebih tahu daripada antum. Iya enggak? Iya. Nggak mungkin antum, kan anak tanya ke Mas Mizan, nggak ada kata-katanya tadi, coba deskripsikan 3 sifat antum, langsung yang baik semua, nggak yang jelek, nggak ada. Karena kalau bicara hal yang positif, itu diri kita lebih tahu daripada orang lain. Tapi kalau bicara hal negatif, orang lain lebih tahu daripada kita. Percaya, teman-teman ini satu sama lain tuh tahu, oh ini sifat buruknya ini sifat buruknya ini. Tapi ketika tanya sifat baiknya bingung. Bertanya nih, banyak contohnya. Jadi mulai dari sekarang, umurnya ada berapa? Yang paling kecil siapa? SMP kelas 2 tadi ya? Mas Mizan ya? Ada yang lebih kecil daripada Mas Mizan? Bukan badannya ya? Mas Arif. Mas Arif kelas berapa? Kelas berapa? Oh, kelas 2 SMP. Mas Arif, umur antum berapa? 15. Ada yang umurnya 14? 14 koma ya? Ya, nggak apa-apa. Dari sekarang Anda tanya, semua butuh jawaban ya. Anda tanya satu-satu. Mbak siapa? Mbak siapa tadi? Rincani. Mbak siapa? Rincani. Antum mau jadi apa nanti? Bukan profesi, tapi hal yang ingin antum capai. Bukan profesi. Gak tahu? Belum tahu. Mas Arif, antum mau jadi apa nanti? Belum tahu? Belum tahu. Siapa lagi ya? Mas Mizan, ada mau pengembangan apa diri antum setelah ini? Apa?
Terserah. Antum mau cita-citanya mau jadi apa? Terserah. Bukan profesi ya. Pengusaha. Pengusaha apa? Ikan. Insyaallah ya. Tak doain. Semoga Mas Bizan jadi pengusaha ikan yang sukses. Amin. Lanjut. Mbak Isti. Ini Mbak Isti. Mbak Isti, antum mau jadi apa? It's not profession. Bukan tentang profesi. Jadi apa? Kalau profesinya mau jadi apa? Kerja di produksi. Contoh. Apa itu? Gak denger. Coba buka Mas Kade. Produksi kreatif. Baju apa digital apa digital? Semacam aplikasi. Web, YouTube, YouTuber berarti. Apa? Oh ya, semoga tercapai ya. Nanti setelah ini antum harus jawab sesuatu lagi. Jadi kita ini sharing-sharing aja, santai aja. Karena untuk menanamkan sikap adab, ana harus dengar siapa antum dulu. Baik. Sekarang Mas Rizal, apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka? Satu-satu. Yang disuka dulu, satu. Bukan makanan, bukan minuman, tapi sesuatu perkara yang tidak kamu suka. Kegiatan yang tidak kamu suka. Satu. Yang kamu suka dulu, yang kamu suka. Olahraga. Detail olahraganya apa? Lari-lari. Mas, yang tidak suka. Kegiatan. Belajar. 1, 2, 3, apa? Kok lama banget nih yang tidak suka? Apa yang tidak suka? Allah. Udah, kita lanjut. Yang cewek, Mbak Apriani. Mbak Apriani itu aja ya. Nggak tahu nih namanya di sini terus. Mbak Apriani, apa yang kamu suka? Satu kata, 1, 2, 3. Jangan satu kata, satu aja. Yang disukai. Apa? Gelang, gelap. Gelap. Kegiatannya bukan gelapnya, kegiatan. Duduk dalam kegelapan. Apa? Kegiatan. Hah? Membaca. Apa? Baca apa? Novel, buku, Al-Quran, Masya Allah. Apa? Novel. Novel yang pernah dibaca. Trelie. Iya, trelie, matahari, bulan, bintang, Neptunus. Apa? Satu aja yang paling suka novelnya apa? Satu yang paling suka aja. Katanya suka novel. Apa? Nikmatnya pacaran setelah menikah. Apa? Novelnya apa? Judul, satu judul aja. Anda pengen tahu? Oh, Masya Allah. Tulis, ya nggak apa-apa. Yang tidak kamu suka, Mbak siapa tadi? Apriani. Apa yang tidak kamu suka? Kegiatan yang tidak kamu suka? Ke masjid? Janganlah. Apa? Nyuci piring, nyuci baju, keramas. Apa lagi? Yang tidak kamu suka? Satu aja. Kok susah sih? Gak ada. All of kamu suka? Sholat berjamaah suka? Masya Allah. Baik, sekarang Mas. Ini karena ngomongnya Mas Jidan. Mas Jidan. Ini Mas Jidan ya, salah satu santri kami. Mas Jidan, apa yang tidak kamu suka? Apa yang kamu suka? Kegiatan. Yang tidak dulu. Yang tidak kamu suka kegiatannya apa? Apa? Malas-malasan. Masya Allah. Yang kamu suka? Rajin-rajinan. Yang to the point, apa? Yang gak suka? Yang kamu suka? Yang suka? Apa ngegame? Oh, desain. Oh iya, dia beliau editor soalnya. Nah, besok dapat desain baru berarti. Ya.
Kita lanjut pertanyaan dulu, nanti Ana akan sampaikan apa hikmah di balik pertanyaan ini. Selanjutnya, coba baca. Tujuan hidupmu tahun ini udah ada belum? Yang kedua, tujuan hidup 2 tahun ke depan. Yang ketiga, penyesalanmu tahun kemarin. Selanjutnya, penyesalanmu 2 tahun kemarin. Dipikirkan dalam waktu 20 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Satu-satu aja ya, nggak usah banyak-banyak. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ana minum dulu, habis itu tak tanyain. Silakan dimakan. Udah dapat? Yang belum jarang ditanya itu siapa ya? Mas Rizal. Penyesalanmu tahun kemarin. Jangan buka hal yang aib, tapi hal yang bisa kamu share biasa aja. Tapi yang aib jangan dibuka. Penyesalan tahun kemarin. Apa? Apa? Apa penyesalannya? Nggak ada, nggak nyesal. Nggak ada yang penyesalan. Yang 2 tahun kemarin juga nggak ada. Nggak ada. Penyesalan. Telat waktu apa gitu nggak tahu. Terserah. Penyesalan. Belum. Yaudah, tujuan hidupmu tahun ini apa? Mau jadi tahun ini apa ya? Targetmu apa? What is your goal? Targetnya apa? Apa? Belum nemu. Insyaallah. Yang udah nemu siapa? Oh, Mbak ini, Mbak Trisna. Udah kelihatan. Ayo Mbak Trisna, jawab. Penyesalanmu tahun kemarin apa? Jangan buka aib ya. Penyesalanmu tahun kemarin. 1. Terlalu perfeksionis. Kamu menyesal terlalu perfeksionis? Oh ya. Ayo, paham. Tujuan hidupmu tahun ini. Tahun ini mau ngapain? Targetnya? Hafal Quran? Apa? Podcast? Boleh tuh. Nanti main ke Alkaf, ada studio. Ada studio di tempat kami, silakan dipakai. Serius ini? Serius. Kamu bisa lihat di YouTube-nya Rumah Quran Alkaf. Kalau mau konten silakan. Serius ini? Serius. Besok ya. Kalau memang itu tujuannya. Mbak Indra, salah. Mas Indra. Sorry, Mbak Indra lagi. Mas Indra, penyesalanmu tahun kemarin. Apa? Oh, CPNS. Penyesalan ya nggak apa-apa. Tujuan tahun ini terima CPNS. Apa? Apa Mas? Hidup normal. Oh, pengen hidup normal tanpa corona. Tanpa ini normal. Ya, hidup normal. Oh ya, siap. Boleh. Ya nggak apa-apa. Terakhir sebelum pengajian. Ini belum masuk intinya ya. Mbak siapa? Mbak Isti. Isti yang mana? Oh ya, Mbak Isti. Penyesalanmu tahun kemarin. Explore diri. Kurang explore. Ya, tujuan hidupmu tahun ini. Lulus apa? Lulus apa nih? SBMTN. Lulus apa? Apa? Oh, udah mau kuliah? Apa udah kuliah? Semester akhir? Masya Allah, jurusan apa Mbak? Geografi? Pendidikan? UPY? UNG? Oh ya, nggak dengar. Iya. Amikom? TI? Oh, geografi. Insya Allah. Semoga cepat lulus. Insya Allah. Kita doain sama-sama. Kalau butuh bantuan ada Mas Ahmad. Mas Ahmad ya?
Amal. Bisa tolong minta Mas Amal. Baik. Sekarang saya mau tanya. Di sini ya, kita temanya tadi apa? Membangun generasi beradab dan berilmu. Dari sekian pertanyaan ana tadi, tidak ada yang menyesal tidak menghafal Quran. Tidak ada yang menyesal tidak sholat berjamaah ke masjid 5 waktu. Nah, ini buktinya bahwasanya niat kita semuanya yang di sini ya, termasuk ana dulu, itu masih duniyawi. Podcast, apalagi tadi pengen sukses pengusaha ikan. Tidak ada tujuannya ingin menghafal Quran, ingin mempelajari agama Islam lebih mendalam lagi. Tidak ada yang menyesal di antara kita seperti itu. Tidak ada yang menyesal kan tadi kan? Gak ada yang menyesal belum hafal Quran kan? Terbesit, ada yang terbesit nggak? Atau ada yang terbesit nggak mau ngomong? Penyesalan saya 2 tahun kemarin saya nggak ngafal Quran. Penyesalan tahun kemarin saya belum selesai mungkin hafal Quran. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Siapa yang ada? Ada. Serius? Tahun ini berarti ngafal Quran ya? Udah berapa juz? Insyaallah. Saya doakan bisa. Nanti bisa ikut, ada nama kami majelis tahsin, nanti bisa ikut, tak ikutin. Ya, itu antum tahu diri sendiri antum dari situ. Tentang apa yang kita sesalkan, itu bermakna bahwasanya itulah tujuan hidup kita yang tidak tercapai. Contohnya Mas Indra PNS, CPNS tadi nggak lulus. Nah, itu tujuan hidupnya seperti itu. Nah, bagaimana kita membangun generasi yang beradab dan berilmu, sementara kita sendiri tidak menyesal, tidak beradab dan tidak berilmu. Sepakat nggak? Sepakat ya? Mas Arif sepakat? Sepakat ya? Mulai di sekarang dirubah mindsetnya, dirubah mindsetnya. Kenapa? Bukti Allah cinta itu, man yuhibbullah, bukti Allah mencintai seseorang itu, yufaqihuna fid din. Allah faqihkan dia dalam agama. Maksudnya apa? Agama itu melotok sama dia. Faham dia agama. Itu bukti cinta Allah sama kita. Apalagi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi dari tadi yang ana tanya, tidak ada yang menyesal tentang hal itu. Kecuali Mbak siapa tadi? Mbak Apriani ya, alhamdulillah ada satu orang. Jadi mulai dari sekarang kita rubah mindset kita. Sebab kita nahnul muslimun. Kita itu muslim. Ada yang non muslim di sini? Gak ada. Ada yang non muslim? Gak ada ya? Baik, Anda mau ngasih pertanyaan lagi. Mas Mizan. Assalamualaikum. Nah. Salah satu kewajiban umat muslim adalah ketika menjawab salam, ketika mengucapkan salam harus dijawab lebih dari salamnya. Contohnya, assalamualaikum berarti jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Satu aja. Kalau lebih bagus warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu umat muslim. Mas Rizal, apa rukun Islam yang pertama? Rukun Islam yang pertama. Hah? Rukun Islam? Syahadat. Mbak siapa ini? Mbak Rincani. Gak apa-apa, dipanggil itu tanda ini Allah yang menggerakkan hati anak yang manggil nama itu. Mbak Rincani. Apa itu syahadat? Syahadatain, 2 kalimat syahadat. Apa bunyinya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Mbak Masito, berapa kali kita dalam sholat mengucapkan syahadat dalam sehari? Mbak Masito yang mana? Anda lupa? Oh itu. Berapa kali Mbak kita mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam sholat dalam sehari? Ada yang tahu? Berapa kali? Kita kapan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kapan? Ruku, sujud, i'tidal? Hah? Tasyahud? Tasyahud awal enggak ada? Tasyahud awal ada apa enggak? Coba, di sini apa bacanya? Kabiro? Atahiyatulillah?
Kabiro. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nabiyyu ba'da. Berarti dalam satu salat yang 4 rakaat kita 2 kali. Berapa kira-kira membaca syahadat dalam sehari? Subuh sekali, zuhur 2 kali, berapa? 3. Asar 2 kali, udah 5. Maghrib 2 kali, 7. Isya 2 kali, 9. Berarti kita setiap hari membaca 2 kalimat syahadat sebanyak 9 kali. Pertanyaannya, Mas Arif udah, Mas Indra lah yang lebih senior. Mas Indra, apa arti kalimat 2 kalimat syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah artinya apa? Hah? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan. Awas. Nah, yang kedua, aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Di sini paham ya? Sepakat ya? Ada yang enggak bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Ada yang punya Tuhan lain? Ada yang punya Tuhan lain? Enggak ada ya? Ada yang punya nabi selain nabi yang terakhir selain Rasulullah? Ada pendekar Musailamah al-Kadzdzab di sini? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Sepakat ya? Semua Islam ya di sini ya? Ya, sepakat. Pertanyaannya, kenapa rukun Islam yang pertama itu bersaksi? Kenapa rukun Islam yang pertama itu bersaksi? Kenapa? Mas Mizan, kenapa? Udah nemu? Belum? Apa? Mungkin apa? Oh, mikir. Yang sudah dapat siapa? Mas Arif? Kayaknya udah dapat. Mas Arif apa? Kenapa rukun Islam yang pertama dan syarat kita masuk Islam yang pertama adalah bersyahadat? Kenapa? Atau antum belum bersyahadat? Masa belum? 9 kali dalam sehari bersyahadat. Kenapa? Ada yang tahu? Oh, Mbak Rincani udah tahu nih. Sorry, salah orang. Mbak Trisna maksudnya. Trisna, salah orang. Antum kok, antum. Apa? Kenapa rukun Islam yang pertama itu syahadat, dan kenapa orang masuk Islam itu pertama harus bersyahadat dulu? Kenapa? Dan Rasulullah mengakui ya. Kalau seandainya ada burung beo yang mengakui bahwasanya Tuhan itu Allah dan Muhammad itu utusan Allah, Islam nggak? Muslim nggak? Kamu bisa jawab. Gimana? Kalau seandainya ada burung yang mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, Islam apa bukan? Hah? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Kan bersyahadat. Dia burung beo bisa ngomong syahadat nggak? Bisa kalau kita latih. Dia Islam apa bukan? Yakini dalam hati. Oh ya. Ya, bisa. Berarti orang yang sudah yakin dalam hati itu cukup dia menjadi seorang muslim. Cukup apa enggak? Gimana? Enggak, ya. Jadi biar Anda lupa. Kita sepakatin kita sampai jam berapa nih? Jam 9. Udah selesai berarti. Lebih dikitnya berapa? Sepakat dulu sampai jam berapa? Biar Anda tahu. 9:30. Ada yang mau jawab lebih lama lagi? Jam 11. Antum aja ya. Jam berapa? Maksimal jam berapa? Satu. 9:15. Siapa lagi? Sepakat? 15. 19. 30. Gimana? Ya, kita ambil tengahnya ya, 20 ya. 9:20. Sepakat ya? Sepakat. Berarti Anda punya waktu sekitar 20 menit lagi. Ya, nggak apa-apa lah. Kita sedikit-sedikit aja, yang penting dapat. Yang penting nggak usah banyak-banyak, yang penting dikit-dikit dapat. Ya.
kenapa Islam pertama kali datang dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Kenapa enggak sholat dulu? Karena apa? Kita dituntut untuk menjadi orang yang sadar bahwasanya kita hamba Allah. Jadi apapun bentuk perintah Allah, apapun bentuk larangan Allah, kalau kita tidak sadar kita muslim, itu percuma. Benar gak? Siapa yang tidak tahu hukum sholat itu wajib? Tahu semua gak? Tahu semua? Siapa yang melaksanakan? Hanya beberapa orang. Hanya beberapa orang yang sadar. Itu makna dari kenapa kita disuruh pertama kali itu bersyahadat. Orang yang tidak bersyahadat dengan hatinya, maksudnya yang tidak sadar bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, dia akan sulit didakwahi, percayalah. Dia lalai dalam salatnya. Tetapi orang yang yakin bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu idolanya, utusan Allah, segalanya, sumber the power, idola semua idola, maka dia tidak akan meninggalkan salat. Percaya apa enggak? Percaya. Berarti kalau kita yang masih lemah imannya, kita kurang sadar. Sadar. Itu aja. Jadi kalau antum pengen mau pengen ilmu apa, yang pertama itu adalah kesadaran. Ana mau tanya nih, Mas Arif, Rasulullah menghancurkan berhala nggak di Ka'bah? Rasulullah menghancurkan berhala nggak di Ka'bah? Sekitar Ka'bah kan ada berhala banyak tuh. Rasulullah menghancurkan itu enggak? Rasulullah ngancurin berhala enggak? Iya apa enggak? Kalau yang ngangguk, kalau enggak? Iya. Iya apa enggak? 1, 2, 3. Iya apa enggak? Ya ada yang akhwat. Siapa? Mbak Isti. Rasulullah menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah atau enggak? Iya, ngangguk, enggak, geleng. Iya. Oh enggak. Ya. Jawaban yang benar mana? Apa? Mati. Enggak apa-apa. Ya. Yang benar adalah Rasulullah tidak menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah. Yang Rasulullah lakukan adalah membentuk karakter Islam orang sekitar Ka'bah. Sehingga yang menghancurkan berhala itu siapa? Mereka sendiri yang bikin. Paham gak maksudnya? Jadi Islam itu datang untuk menyadarkan batin kalian masing-masing, menyadarkan diri kita masing-masing. Kalau kita tidak akan sadar, itu apapun bentuknya, miras, minuman keras dilarang, kalian akan tetap minuman keras. Karena apa? Karena sadar itu nggak ada. Walaupun masjid azannya sebagus mungkin, imamnya sebagus mungkin, sekeras mungkin, syahdu imamnya, syahdu muadzinnya, ganteng imamnya, itu nggak ngaruh. Karena apa? Kalian nggak sadar. Kalau kalian sadar, tanpa apapun itu kalian datang sendiri. Makanya apapun bentuk larangan, undang-undang dan sebagainya, apapun bentuk kata Al-Quran, wala taqrabu zina, jangan berbuat zina, jangan ini, ayo lakukan ini. Kalau kalian nggak sadar, itu percuma. Sepakat ya? Jadi yang perlu kalian munculkan sekarang adalah, kenapa saya harus Islam dan kenapa saya harus menjadi seorang Muslim? Kenapa saya harus mengakui Allah itu Tuhan? Kenapa saya harus beritibak kepada Rasulullah? Apa gunanya? Apa gunanya saya sholat? Apa gunanya? Kalian harus pelajari itu, sadar itu. Ya, coba ikutin saya ya. Tangannya diangkat, tangan kanan diangkat. Jantungnya mana? Coba dipegang jantungnya. Berdetak nggak? Berdetak. Sekarang coba ikutin kata-kata saya. Wahai jantungku, terima kasih telah menemaniku selama ini. Saya punya satu permintaan kepadamu. Berhentilah berdetak. Loh, ngomong dong. Ayo ngomong. Bisa nggak kita nyuruh jantung berhenti berdetak? Bisa nggak? Loh, padahal diri kita sendiri. Kalian angkat tangan bisa kan? Bisa kan? Noleh kanan kiri bisa kan? Kenapa jantung nggak bisa kita perintah? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Mas Indra, kenapa Mas? Kenapa jantung nggak bisa kita perintah berhenti berdetak? Kenapa? Wallahu a'lam.
Mbak siapa lagi? Mbak Trisna lagi. Mbak Rincani lagi. Mbak Apriani lagi. Ya Mbak Masito aja lah. Mbak Masito. Kenapa kita tidak bisa memerintahkan jantung untuk berhenti berdetak? Nggak kedengeran apa? Apa? Belum waktunya. Berarti kalau udah waktunya kita boleh berhentiin dia. Ini waktunya kamu mati aja ya. Bisa? Apa? Hah? Bukan kemampuan itu aja kita sadar loh, itu baru diri kita sendiri loh. Dalam diri kita sendiri itu ada yang tidak bisa kita perintah. Itu saja sudah lemahnya kita, tuh sudah tahu lemahnya kita itu seperti itu. Lemah nggak kita? Lemah. Bisa nggak Allah suruh berhenti jantung kita berdetak sekarang? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak ketika Allah berhenti berdetak? Bisa nggak? Kenapa? Kok bisa? Kenapa? Innamal amru idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah memerintahkan suatu hal, kun kata Allah, jadilah, maka jadi. Bisa nggak Allah bikin kamu jadi pengusaha ikan? Bisa. Sukses bisa. Siapa tadi yang podcast? Podcast apa tadi? Masih siapa? Isti. Siapa? Trisna. Bisa nggak Allah bikin kamu jadi YouTuber yang terkenal? Bisa nggak? Bisa. Tapi pertanyaannya, redho nggak Allah jadi itu? Nah, itu pertanyaan yang perlu kita cari itu. Makanya orang yang punya akidah yang kuat, akidah yang salimah, itu sudah memahami bahwasanya Allah itu maha segala-galanya. Dia tidak akan takut, Pak. Nggak lulus, kamu tinggal doa aja, Mbak. Serius. Tinggal minta doa aja. Kita selama ini mengakui bahwasanya kita ilmunya ya, kita belum masuk ke adab dan ilmu nih. Kita masuk prolog dulu nih. Nggak tahu pertemuan selanjutnya masih sama anak apa enggak. Jadi untuk menjadi manusia yang beradab, ya kita harus paham dulu konsep Islam. Konsep Islam. Kita aja masalah syahadat saja kita sudah lengah. Banyak yang kita nggak sadar. Kalau kita sudah masuk ilmu fikih, ilmu ini, jangan berzina, jangan lah. Harus sholat, harus ini. Ya kalau kita tidak sadar tidak akan bisa masuk. Siapa yang tidak paham, siapa yang tidak tahu, sholat subuh, sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tahu semua kan? Tapi yang melaksanakan ini siapa? Yang melaksanakan ini banyak apa sedikit? Sedikit. Makanya antum tanya diri antum sendiri. Ya kalau saya muslim, saya pasti melaksanakan karena saya tahu faidahnya. Faidahnya tahu. Nah, itu yang namanya adab. Nanti akan saya terangkan kalau ada pertemuan selanjutnya. Tapi kalau enggak, ya sudah, nanti saya share materinya. Paham ya? Sampai sini paham? Mas Mbak paham ya? Mas Mbak paham ya? Paham. Asyhadu an la ilaha illallah, sudah paham ya maknanya ya? Itu kesadaran kita masing-masing. Jujur aja ya, kalau seandainya semua muslim sadar, kira-kira masjid ditutup enggak? Kalau semua manusia itu sadar, kira-kira masjid ditutup enggak? Kan masjid ditutup salah satu alasannya adalah takut dicuri. Apalagi? Soundnya ini semua takut dicuri. Kalau semua muslim sadar, masjid ditutup apa enggak? Enggak kan? Jadi selagi masjid belum dibuka 24 jam, itu tandanya banyak orang muslim yang belum sadar. Jumatan rame enggak Mas? Rame. Subuh rame ke depan. Kalau masih subuh masih sepi, itu muslim belum syahadatnya perlu dipertanyakan. Nah, antum kejar hidayah ini. Ya jujur ya, ana tidak pernah ada rencana ke sini dan antum tidak pernah rencana ketemu ana. Pertemuan ini adalah langkah hidayah buat antum semua. Jangan lewatkan hal ini yang telah antum rasakan malam ini, jangan dilewatkan. Karena apa? Biasanya setelah kita mendapatkan hidayah, kita pulang, itu kita kembali ke kebiasaan kita masing-masing. Makanya dijaga hidayah. Hidayah itu mahal Mas, Mbak. Mahal, serius mahal banget. Mahal banget. Orang yang sadar akan Islam itu mahal banget. Kenapa?
doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang ngabulin. Gampang. Anak akan cerita sedikit kejadiannya Ahad kemarin. Ini bukan maksud menyombongkan, bukan maksud apa-apa. Ini untuk dakwah. Yang pertama, tanggal lagi. Hari Ahad kemarin tanggal berapa? Ahad. Pokoknya tanggal itu. Hari Ahad kemarin kami bersama santri itu jalan-jalan. Uang habis. Tiba-tiba anak berdoa sebelum sholat zuhur. Setelah sholat zuhur itu kan waktunya makbul ya. Sebelum qomat itu waktunya makbul ya, Mas Mal ya. Waktunya makbul untuk berdoa. Anak berdoa, ya Allah, saya butuh uang. Apa yang terjadi? Setelah saya sholat, saya main-main ke belakang, ke tempat bapak-bapak yang biasa bersih-bersih. Ustaz, ada titipan. Apa Ustaz? Ini ada kafalah. Loh, kok ada kafalah? Tiba-tiba dikasih uang. Anak cuma minta 100.000, dikasih 200.000. Nah, itu salah satu bentuk dari orang yang mahalnya hidayah. Jadi antum mau jadi pengusaha ikan gampang kata Allah. Gampang banget. Gampang serius. Nabi Yusuf masuk sumur, selamat gak? Selamat. Selamat loh, hanya gara-gara doa. Siapa lagi? Banyak para nabi. Ya, kekuatan nabi itu dengan doa, dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu prolog kita malam ini. Mudah-mudahan nanti kita ada pertemuan selanjutnya. Ana sedikit membahas tentang membangun. Ya, membangun itu maknanya adalah sebuah proses dalam bangkit dan berdiri. Sebenarnya itu anak temanya itu bukan membangun ya, membangunkan generasi untuk menjadi generasi yang beradab. Membangunkan ya, karena harus dibangunkan. Kalau nggak dibangunin tidur terus. Makanya kita harus menyadarkan generasi. Kita tuh sama aja. Anak itu dulu juga lebih parah daripada antum kalau ceritakan, tapi nggak usah diceritakan lah. Membangun itu sebuah proses dalam bangkit atau berdiri. Generasi itu adalah orang yang hidup dalam satu masa yang sama. Makanya ada generasi penerus. Nah, antum ini generasi satu masa yang sama dengan saya. Beradab. Makna beradab memiliki kehalusan dan kebaikan, budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Ini teori doang ya. Berilmu, mempunyai ilmu, berpengetahuan pandai. Nah, itu aja. Nah, ini yang nanti kalau seandainya ada waktu lagi kita akan bahas apa permasalahan muslim di zaman ini. Salah satunya adalah tidak sadar dengan syahadatnya. Tidak sadar dengan syahadatnya. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan sebelum 9.20? Ngantuk? 9 ngantuk ya? Ada pertanyaan? Gak ada? Ya, sekali lagi ana berharap Islam itu akan bangkit dengan rasa kesadaran. Kalau antum nggak sadar, itu nggak akan pernah bangkit. Ya, gitu ya, ya bro. Ya, jomblo. Ya, Islam itu bangkit dengan kesadaran. Ya, sadarlah. Hanya butuh kesadaran kok. Gak butuh banyak-banyak ilmuwan tuh. Cukup sadar, udah. Sadar bahwasanya kita makhluk. Kalau antum lagi down, percaya aja, jantung itu tidak bisa kita perintah. Boleh tahu sebentar lagi kita mati loh, nggak tahu. Emang udah siap, tinggal dipersiapkan. Seperti itu Mas Mbak. Silakan difahami. Antum itu punya, ya orang tuh punya waktu yang sama ya. Antum punya waktu yang sama 24 jam. Nggak ada bedanya. Nah, ada orang yang berhasil, ada orang yang nggak berhasil. Di zaman Nabi orang punya waktu yang sama. Ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam. Ada yang berbaik, ada yang tidak berbuat baik. Tinggal kita mau gimana. Jujur, orang yang punya niat ingin menuntut ilmu, orang yang punya niat untuk menjadi orang baik, orang yang punya niat mau memakmurkan masjid, tanpa diundang dia akan datang. Kenapa? Dia sadar akan apa? Akan luar biasanya orang yang aktif di masjid. Pemuda masjid itu dapat naungan Allah nanti. Orang yang rindu di masjid itu dapat naungan Allah di akhirat. Gak ada naungan selain dari naungan Allah. Allah kasih. Makanya antum, walaupun gak ada teman, datang aja. Karena apa? Ya nanti di surga kita tidak ada pertemanan. Di surga, di yaumil mahsyar kita nggak kenal satupun. Bahkan orang tua kita tidak terkenal, kecuali kalau sudah masuk yaumul hisab. Apalagi orang yang hafal Quran, pasti dicari orang tuanya, pasti dimasukkan surga saudara-saudaranya. Surganya surga Adan, luar biasa. Makanya untuk menggerakkan hati antum semua, ana tidak bisa. Yang untuk menggerakkan hati semua adalah hati antum sendiri. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu yang mau berubah. Antum mau berubah, ya antum sendiri yang mau sadar. Ana kasih tahu tipsnya. Yang pertama,
Kalau kantum udah sadar, jaga sholat, itu aja. Tepat waktu. Itu aja dulu. Jaga sholat tepat waktu. Dan usahakan sholatnya khusyuk. Faham makna sholat. Maksudnya Allahumma ba'id atau kabiro. Faham artinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la salah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili. Tahu artinya. Fahami. Malam ini dicari artinya. Difahami biar sholatnya khusyuk, serius. Beda kalau seandainya kita faham. Contohnya, kalau doa iftitahnya Allah ba'id ya, Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah aku baini wa baina khotoyaya, antara aku dan kesalahanku. Kama ba'adta bainal maghribi wal kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana jauhnya antara timur dengan barat. Timur dan barat itu tidak pernah bertemu. Kita selalu berdoa seperti itu, sementara kita tidak berbuat sama sekali. Kita berdoa itu loh terus Pak, Mas, Mbak. Jauhkanlah aku dari kesalahanku sebagaimana jauhnya antara timur dengan barat. Allahumma nakini minal khotoya kama yunakatsabul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku ya Allah dari kesalahanku sebagaimana bersihnya kain putih daripada kotoran. Kain putih kalau dicuci bersih lagi enggak seperti semula? Enggak. Tapi kita berdoanya seperti itu. Kain putih kalau kotor, kalau dicuci kotor lagi, tetap sama atau beda? Walaupun dikasih finish, walaupun dikasih backlane, beda apa sama? Beda putihnya. Tapi kita berdoa sama. Nah, itu doa kita selama ini. Apalagi Allahumma ighsilni khotoyaya bil ma'i wassalji wal barat. Ya Allah, basuhlah hamba, ya Allah, basuhlah aku ya Allah dengan air, dengan salju dan dengan embun. Kita setiap hari kayak gitu, Mbak. 5 waktu sehari loh, Mbak. Kita berdoa seperti itu. Nah, tinggal kita implementasikan. Cukup jaga sholat. Apapun dosa yang antum lakukan, cukup jaga sholat, insyaallah antum dapat hidayah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Jaga iman antum, serius. Iman itu lebih mahal dari segalanya. Yang cowok, anda tahu iman kita tuh lemah ketika kita memandang wanita ke WC, paham lah maksudnya ke WC. Ya gitu ya. Dijaga, itu lebih mahal iman itu dijaga. Kalau kita melakukan dosa itu sulit untuk kembali lagi mendapatkan iman. Mulai dari sekarang jaga sholat. Kalau seandainya Rabu depan anda lagi yang ngisi, insya Allah anda akan bahas tentang permasalahan muslim di zaman ini. Ada banyak. Nanti akan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.